Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Namaku Weni dan kali ini aku mau membaca energi cinta dari kamu yang berzodiak Gemini. Reading kali ini sifatnya timeless ya. Jadi meskipun aku uploadnya di bulan Agustus, kalian bisa pakai video ini kapan saja tanpa batas waktu. Dan karena bacaan ini bersifat general, jadi aku menangkap banyak energi. Jadi reading kali ini bisa cocok di kamu, bisa juga enggak. Tapi semoga ini resonate ke kalian dan ada manfaatnya buat kalian. Aku bagi sesi reading ini menjadi 3 untuk Gemini yang single, couple, dan yang sudah menikah. Bacaan pertama untuk Gemini single dulu. Untuk couple dan yang sudah menikah, kalian bisa cek di timestamp ya. Oke, ini buat Gemini yang single. Ada tantangan apa di kehidupan percintaan kamu saat ini? Oke, minta 10 kartu untuk teman-teman Gemini yang single. Wah, sepertinya kamu sedang rusuh hidupnya ya. Oke. Wow. Oke. Bottom decknya adalah The Emperor. Oke, buat Gemini yang lagi jomblo, di sini kamu, oke, masih terikat dengan cinta yang lalu, masih belum bisa lepas. Jadi kemungkinan besar di hubungan kamu sebelumnya, kalian putus dengan rusuh, putus nggak baik-baik. Jadi mungkin tersakiti ya, antara kamunya diselingkuhi atau dia nipu kamu atau apapun yang pada akhirnya membuat hubungan kalian berakhir dengan tidak baik, dan itu meninggalkan luka yang teramat dalam untuk kalian. Di sini aku lihat kamu adalah tipe orang yang kalau udah sayang, kalau udah cinta, bakal ngasih semuanya. Dan karena pada akhirnya hubungan kamu berakhir dengan sangat rusuh, membuat hati kamu hancur berantakan, pada akhirnya kamu ngerasa, kok gini banget ya, aku udah baik ke dia, udah ngasih segala-galanya, ngasih cintaku dan segala macamnya, tapi endingnya kayak gini. Dan disitu kamu sangat berduka, bahkan sampai sekarang belum bisa melihat peluang cinta yang datang di kamu, kayak gitu. Di sini untuk menghilangkan rasa itu, kamu diminta untuk berpikir dulu, tenang dulu, dan meyakini bahwa sesakit apapun yang kamu rasakan di hubungan kamu sebelumnya, itu adalah pelajaran yang berharga ke kamu untuk hubungan kamu selanjutnya. Bahwa apa yang terjadi di hubungan cinta kamu sebelumnya akan membuat kamu semakin kuat, semakin mengerti bahwa cinta itu gak hanya mengenai memberikan yang terbaik dari kamu, memberikan segala-galanya buat dia, ngasih semua-muanya buat dia tanpa ngelihat diri kamu sendiri, tapi bahwa hubungan yang baik itu adalah yang menerima dan memberi,
Di sini aku lihat kamu ngasihnya banyak banget, tapi kamu tidak menerima sebanyak itu ya. Sehingga kamu pada akhirnya kecewa, sakit hati teramat dalam. Di sini sepertinya dari rasa sakit hati itu, kamu berusaha buat move on. Ada seseorang yang sedang kamu suka, sedang kamu taksir, tapi sepertinya dia masih angin-anginan, atau masih belum bisa memberikan kepastian, belum ngasih sinyal ke kamu apakah dia suka atau enggak ke kamu, kayak gitu. Atau bisa juga sebaliknya, ada yang lagi naksir kamu, tapi kamunya belum bisa ngasih jawaban akan menerima cinta dia atau enggak. Di sini terlihat bahwa hubungan yang udah berlalu ini, yang sangat menyakitkan ini, pada akhirnya akan memberi berkah di hidup kamu. Pada akhirnya akan menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kamu. Di sini kamu juga sekarang sepertinya lagi mikir ya. Mikir banget. Sedang menenangkan diri, menenangkan pikiran, menenangkan hati, dan menimbang-nimbang nih. Kalau aku terus kayak gini, masa depan aku gimana ya? Dengan banyaknya pertentangan batin di kamu, dengan luka dari masa lalu yang masih membekas itu, sebetulnya kamu sudah memikirkan tentang pernikahan, tentang sebuah hubungan yang lebih serius, yang pondasinya lebih kuat, dengan seseorang yang lebih baik. Kamu sudah membayangkan itu sebetulnya. Cuma ya itu, kamu masih sangat belum bisa melupakan yang sudah berlalu, yang masih sangat menyakitkan buat kamu. Jadi walaupun ada yang datang, sepertinya kamu masih belum ya, masih belum bisa menerima. Jadi ketika hati kamu sudah sembuh, kamu sudah bisa melihat orang baru ini ternyata baik buat kamu, kamu masih menimbang-nimbang, masih memikirkan, sampai akhirnya kamu meyakini bahwa oh iya, dia yang cocok buat aku. Atau bisa jadi oh bukan dia yang cocok buat aku nggak mau buru-buru dulu, karena tujuan aku adalah pernikahan. Aku nggak mau sakit lagi kayak dulu. Aku udah belajar dari yang lalu. Aku harus dapat yang lebih baik lagi. Dan di sini kamu memang diminta untuk lebih bijak, lebih bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas. Pada akhirnya kamu akan membawa diri kamu ke impian kamu. Di sini ya, kamu harus mengambil keputusan dengan sangat bijak, seperti seorang emperor yang gak hanya ngambil keputusan buat diri dia sendiri, tapi juga orang di sekitar dia. Orang yang kamu tuju ini, pasangan hidup yang kamu tuju ini harus juga bisa, selain mencintai kamu, selain dia bisa mencintai dan menyayangi kamu, dia harus bisa menyayangi keluarga kamu, harus bisa menerima pertemanan kamu, seperti itu, harus bisa menerima hobi kamu, passion kamu, dan segalanya, kayak gitu. Pikiran kamu sudah sampai setinggi itu karena sebelumnya kamu sudah sakit teramat sangat. Jadi di hubungan kamu selanjutnya, kamu ingin seseorang yang benar-benar dewasa, bijak, bisa bikin kamu jadi orang yang lebih baik, dan tujuannya adalah pernikahan itu sendiri. Di sini kamu memang harus banyak memilih, menimbang-nimbang ya orang ini untuk hadir di hidup kamu. Bisa jadi dia udah ada di hidup kamu sekarang, atau masih nanti kamu akan bertemu dengan dia dan kamu akan mempertimbangkannya dulu, kayak gitu. Sebab kamu gak mau sakit lagi, kamu gak mau jadi orang yang hanya bisa ngasih tapi pada akhirnya gak mendapatkan sebaik apa yang kamu harapkan, kayak gitu. Oke, teman-teman Gemini yang single, sekian reading aku buat kamu. Kalau kamu merasa ini cocok, kamu bisa like, komen, subscribe juga boleh, supaya aku bisa menangkap energi kamu lebih baik di reading aku selanjutnya. Makasih ya Gemini single. Sekarang kita masuk ke Gemini couple. Hai Gemini yang sudah berpasangan, sekarang giliran kamu untuk aku lihat tantangan apa yang sedang kamu hadapi di kisah cinta kamu. Kalau misalnya kamu sudah menikah, readingnya di sesi yang berbeda ya, bisa kamu cek di timestamp, karena energi pasangan yang sudah menikah itu berbeda, tantangannya berbeda.
masalahnya berbeda. Dan yang ini khusus untuk Gemini yang sudah berpasangan tapi belum menikah. Aku minta 10 kartu buat teman-teman Gemini couple. Tantangan apa yang sedang dihadapi oleh Gemini? Oke. Lagi lompat dia. Oke. Wow, oke. Bottom decknya, oke. Oke, buat teman-teman Gemini, di sini aku lihat di hubungan kamu yang sekarang, kamu sedang merasa tertekan, merasa kecewa bahwa hubungan ini tidak seperti yang kamu harapkan. Di sini kelihatannya kamu sudah di titik mengharapkan sebuah hubungan yang jauh lebih serius, hubungan yang mengarah ke pernikahan. Di sini aku lihat ya, kamu sudah membayangkan bahwa kamu dalam waktu yang singkat dan dalam waktu yang dekat ini ingin segera meresmikan hubungan kamu ke jenjang pernikahan, membangun keluarga, punya anak, membangun rumah, dan berbahagia di sana. Tapi ternyata pasangan kamu yang sekarang, sebutkanlah dia si A. Si A ini belum bisa atau belum mau untuk segera menikah seperti yang kamu harapkan. Mungkin dia ada tujuan lain, mungkin dia ada visi misi lain yang sepertinya memang masih jauh dari pernikahan, sehingga itu membuat kamu tertekan di sini. Mulai memikirkannya, mulai sangat terbebani dengan hal itu. Jadinya kamu makan gak enak, tidur gak enak, kepikiran terus. Lalu datanglah orang baru di sini. Sebutlah dia B. Si B ini membuat kamu merasa nyaman, merasa tenang, bahagia. Dia bisa memberikan apa yang kamu mau di sini. Sehingga kamu berpikir untuk, apa aku akhiri saja ya hubungan aku dengan si A ini? Karena di sini kelihatannya kamu memang menaruh harapan kepada si B ini untuk memulai hubungan baru di sini. Nah, lihat di sini ya, kartunya dampingan. Di sini kelihatan banget kalau kamu tuh ingin mengakhiri. Sudah terpikir oleh kamu untuk mengakhiri hubungan ini dan memulai sesuatu yang baru dengan si B. Kayak gitu. Di sini aku lihat sih kamu masih memikirkannya ya, karena hubungan kamu dengan pasangan kamu sekarang si A sepertinya sudah jauh di sini. Sepertinya kamu sudah kenal dengan keluarganya si A sudah kenal keluarga kamu, sudah ada harapan yang tinggi dari kamu dan bisa jadi keluarga kamu agar kalian berdua ini segera menikah. Tapi ternyata si A belum bisa mengabulkan keinginan kamu dalam waktu yang dekat. Padahal kamu udah ingin segera nih sampai di level ini. Begitu. Aku lihat di sini juga kamu bersama dia sedang berbunga-bunga, sedang bahagia gitu. Meskipun mungkin kamu sama dia masih belum ada hubungan yang resmi ya sebagai pacar, tapi memang dia walaupun tahu kamu sudah ada pasangan, sepertinya masih maju untuk memberikan perasaan dan hatinya ke kamu di sini. Dan di sini aku lihat kamu juga sedang berbunga-bunga, sedang bahagia dengan kehadiran dia. Dan di sini
sangat mungkin kamu akan pergi. Memang kamu, sebagian dari kamu ya, akan pergi dari pasangan kamu yang sekarang untuk bersama dia, bersama orang baru ini. Dan di sini aku lihat juga si orang baru ini memberi peluang juga ya ke kamu. Sepertinya dia juga memberikan harapan yang besar selain pernikahan. Dia juga bisa meyakinkan kamu bahwa kamu dan dia itu akan berkecukupan secara materi. Di sini aku lihat. Bukan berarti kamu matre ya, tapi yang namanya pernikahan, yang namanya hidup untuk ke depan otomatis perlu yang namanya materi, perlu yang namanya uang. Dan di sini sepertinya dia berhasil meyakinkan kamu bahwa bersama dia kamu akan menjadi orang yang silahkan kalau kamu ingin katakanlah bekerja apapun itu, aku dukung kamu. Silahkan kamu kalau ingin dapat pengetahuan baru dengan belajar ini dan itu, kursus atau ikut komunitas ini dan itu, dia mendukung. Dan di sini kamu juga berbahagia karena kamu merasa bersama dia ini, bersama orang baru ini, kamu bisa menjadi diri kamu sendiri, yang dimana kamu bisa mengejar impian kamu, menambah pengetahuan kamu, dan juga membuka peluang untuk pekerjaan baru, bisnis baru mungkin. Seperti itu ya. Makanya besar di sini keputusan kamu untuk segera mengakhiri hubungan kamu yang sekarang dan memulai yang baru bersama si orang baru ini. Karena dia memang bisa meyakinkan kamu bahwa kehadirannya akan bagus untuk masa depan kamu. Dia akan mendukung kamu secara finansial, bisa mendukung keinginan kamu untuk semakin maju dari hobi kamu, pekerjaan kamu, hobi kamu. Dan ya, di sini dia yang paling penting adalah dia bisa menjanjikan sebuah pernikahan ke kamu, kehidupan yang bahagia bersama dia, kayak gitu. Oke, Gemini yang sudah berpasangan, itu reading aku buat kamu kali ini. Kalau kalian merasa cocok, kalian bisa like, comment, subscribe juga boleh, supaya aku bisa menangkap energi kamu lebih baik lagi di reading aku selanjutnya. Oke, Gemini yang sudah berpasangan, makasih ya. Sekarang kita menuju Gemini yang sudah menikah. Oke, buat Gemini yang sudah menikah, di sini aku lihat mayoritas dari kalian sedang melihat peluang atau usaha yang berhubungan dengan keuangan atau materi. Bisa jadi di sini keuangan kamu sebelumnya sedang terpuruk atau lagi down, lagi nggak bagus. Dan pada akhirnya kamu melihat peluang ini ada di depan mata dan kamu sudah merencanakan untuk mengambil peluang ini. Aku lihat di sini juga sebagian dari Gemini yang sudah menikah kelihatannya sedang menanti-nanti kehadiran buah hati atau berita mengenai kehamilan. Dan di sini aku lihat sepertinya dalam waktu yang gak akan lama lagi kamu akan mendapatkan kabar gembira itu. Jadi diamini ya teman-teman, buat Gemini yang memang sudah mendambakan momongan nih, mendambakan kehamilan, sepertinya kabar baik itu akan segera datang di kehidupan pernikahan kamu. Diaminin ya. Atau buat kamu yang sedang merencanakan buat nambah momongan, berita bahagia itu juga kemungkinan besar akan datang dalam waktu yang dekat. Dan dengan adanya berita kehamilan itu akan membuat semangat kamu terpacu lagi nih, buat semakin meraih ini peluang yang ada di depan mata. Kamu yang tadinya mungkin masih leha-leha, yang gak tahu mau ngapain, yang gak yakin dengan bakat kamu, pada akhirnya hal ini memotivasi kamu untuk semakin gencar, semakin keras usahanya untuk meraih peluang ini. Hal-hal yang berhubungan dengan keuangan aku lihat di sini. Dan kesempatan-kesempatan baru yang berhubungan dengan pengetahuan baru, pengalaman baru. Tapi di sini ada warning, kamu diminta untuk berhati-hati dengan tawaran-tawaran yang datang di kamu. Jadi akan sangat mungkin datang orang-orang atau kerabat yang kamu kenal menawarkan bantuan berupa pinjaman uang mungkin, pinjaman modal atau peluang usaha
yang kamu lihat itu berpeluang, tapi sebenarnya dia ada niat nggak baik di kamu, dia ada niat nggak buruk, dia maksudnya berniat tidak baik ke kamu, niatnya itu buruk ke kamu. Jadi kalau misalnya ada bantuan yang datang atau peluang yang datang, kamu diminta untuk berpikir dulu, pikir dalam-dalam sebelum kamu menerima tawaran dia. Terutama di sini dalam hal materi, peluang usaha, dan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, modal kayak gitu. Di sini aku lihat juga kalau kamu berhasil mengatasi tawaran yang nggak baik ini, dan pada akhirnya kamu mengambil peluang yang bagus itu, pada akhirnya kamu akan berbahagia di sini. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau. Kayak gitu. Dan peluang usaha ini aku lihat juga ada kemungkinan membuat kamu harus pergi. Di sini aku lihat ada semacam perjalanan ya. Perjalanannya bisa keluar kota atau keluar negeri, atau bisa jadi kamu di sini jadi lebih sering keluar rumah. Jadi yang tadinya mungkin kamu nggak ada usaha, di rumah aja, atau mungkin habis di PHK, atau bisnis kamu tiba-tiba mandek karena pandemi kemarin ini ya, sekarang kamu jadi lebih rajin, jadi lebih sering buat pergi untuk menjemput peluang ini. Bisa jadi juga sebagian dari kamu ada yang keluar kota, keluar negeri, dan semakin sering bepergian lah keluar rumah, datang pergi kayak gitu, semakin sibuk hidup kamu. Good. Dan di sini kamu diminta juga untuk bersabar, bahwa apa yang kamu usahakan ini memang butuh waktu. Gak bisa yang tiba-tiba jeder hasilnya kelihatan, jeder bisa langsung beli ini itu, enggak ya. Kamu diminta untuk bersabar, karena buah yang terbaik adalah buah yang dipanen tepat pada waktunya, bukan buah yang dipanen terburu-buru. Buah yang dipanen terburu-buru hasilnya nggak akan manis, nggak akan senikmat ketika kamu bersabar untuk menunggu dia matang dengan sempurna kayak gitu. Dan di sini dilihat bahwa peluang di hidup kamu tuh emang banyak ya, dan kamu termasuk orang yang bisa mengontrol emosi dengan sangat baik, sehingga diharapkan dengan demikian kamu bisa mengambil keputusan dengan baik juga untuk hal-hal yang berhubungan dengan materi yang pada akhirnya akan membahagiakan pernikahan kamu, yang akan berguna untuk rumah tangga kamu. Apalagi kalau nanti ya akan hadir anak di kehidupan pernikahan kalian, atau menambah anak di kehidupan pernikahan kalian. Diamini ya teman-teman. Oke, segitu aja nih. Ini readingnya bagus ya buat kamu. Cuma harus hati-hati aja dengan tawaran-tawaran atau godaan-godaan yang akan datang di hal-hal yang berhubungan dengan peluang usaha, bisnis, pekerjaan. Dan di sini juga kamu ditekankan bahwa kamu itu bisa, kamu tuh berbakat, bakat kamu tuh banyak, tinggal kamunya mau jalan atau stuck di tempat. Di sini kamu bisa, di sini kamu mampu. Oke, teman-teman Gemini yang sudah menikah, itu reading aku buat kamu. Kalau kamu merasa ini cocok dan kamu merasa resonate, kamu bisa like, komen, subscribe juga boleh, supaya aku bisa menangkap energi kamu lebih baik lagi di reading-reading aku selanjutnya. Oke teman-teman Gemini, terima kasih udah mampir di video aku. Semoga hari ini menyenangkan dan sampai ketemu lagi di reading aku selanjutnya. Bye-bye.